Iya. Di sini saya dari calon guru angkatan 7 akan mengadakan diseminasi materi atau membagikan sedikit dari yang kami pelajari di dalam guru penggerak. Ada pengacara kita pada siang hari ini. Yang pertama kata pembukaan dari CGP, lalu yang kedua ada doa, yang ketiga ada sepatah kata nanti dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat pembahasan materi mengenai budaya positif. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai CGP sudah membuka dan kita lanjut acara yang kedua. Kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Langsung saja saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Agnes lalu CGP dan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkumpul di ruangan ini dalam rangka bahwa Bu Agnes selaku CGP akan membagikan pengalamannya kepada kita semuanya, apa-apa saja yang telah diterima, didapat oleh Bu Agnes selama jadi CGP ini. Jadi Bapak Ibu semuanya silahkan dipahami, diperhatikan pada Bu Agnes membagi pengalamannya. Karena apa? Karena saya yakin pengalaman dari Bu Agnes selaku CGP ini akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk Bu Agnes sendiri selaku CGP, silahkan lagi dikembangkan, silahkan dikreatifkan lagi apa-apa aja yang Ibu terima, apa-apa yang Ibu dapat, silahkan dibagi ke kawan-kawan. Oke, baik, mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi, yaitu mengenai budaya positif di sekolah. Kembali. Naik. Oke, di sini kami sebagai guru penggerak akan memulai dengan latar belakang. Di sana latar belakang budaya positif di sekolah. Suasana di sekolah harus tercipta dengan suasana damai bagi peserta didik, guru. Maka hal ini bisa terwujud apabila budaya positif di sekolah terjalin dengan baik. Kondisi sekolah yang nyaman akan menciptakan peserta didik yang berhasil seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengharapkan di dalam kurikulum Merdeka bahwasannya kita itu bukan mengajar, tapi kita mendidik. Di sana guru itu adalah menghamba kepada siswa. Arti menghamba bahwasannya kita benar-benar atau betul-betul mengabdi kepada siswa, bukan lagi hanya sebatas tulis, catat, tapi kita harus sungguh-sungguh memberikan apa yang kita miliki kepada siswa. Itu kalau di dalam latar belakang Ki Hajar Dewantara yang memang sekarang diangkatkan di dalam kurikulum Merdeka. Ini adalah masih sebagian kecilnya. Oke, itu Bapak Busuk. Oke, budaya positif. Nilai yang bersifat positif dapat memberikan dampak atau pengaruh baik kepada peserta didik. Nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan
dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maksudnya pribadi yang kritis itu apabila kita kaji secara kurikulum merdeka bahwa kita mengantar anak itu sudah jadi produk, dia bisa menghasilkan, dia punya potensi, punya kualitas tersendiri. Itu adalah harapan Ki Hajar Dewantara. Dikatakan murid harus kritis dan penuh hormat. Sekarang kalau kita lihat siswa itu tidak ada hormatnya, artinya minus di dalam karakter etika. Itulah dia. Jadi ini harus memang tugas kita semua guru untuk merubah itu. Tugas kita bagaimana caranya ya kita memberikan gambaran kepada guru siswa tersebut. Masalah juga. Oke, konsep utama budaya positif itu ada 6 konsep utamanya. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi yang keenam ini adalah konsep utama di dalam budaya positif. Ini harus kita miliki, ini harus kita pakai dan harus kita terapkan dan harus kita pahami di dalam dunia pendidikan. Ini sekarang sudah terabaikan, tapi ini dibuka lagi di kurikulum merdeka, harus kita menerapkan. Oke, Busur, jawab. Iya, yang pertama, perubahan paradigma profil Pancasila. Ini poin yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita lihat anak-anak sangat minim secara takwanya, sangat minim secara keimanan. Yang kedua, berakhlak mulia. Itu harapan profil Pancasila atau pelajar Pancasila harus ada akhlak mulianya. Baru yang ketiga, kenapa kita selalu rusuh? Keberbinekaannya adalah sangat minus. Selalu kita mengkaji kamu seperti ini, kamu seperti ini. Padahal di dalam profil Pancasila kita harus berkebinekaan. Baru yang selanjutnya, gotong royong. Gotong royong itu sekarang sudah hilang. Jadi kalau tidak dunia pendidikan yang memupuk mengenai gotong royong, itu tidak akan lagi ditemukan, baik di lingkungan masyarakat. Di dalam agama saja, di dalam pembelajaran kerohanian saja, terkadang gotong royong itu tidak ada lagi. Terkadang yang dilakukan untuk membersihkan ibadah itu digajikan. Kalau zaman dulu kan sama-sama kita gotong royong bersama, itu sudah menandakan bahwa sangat minusnya. Baru yang selanjutnya, mandiri. Di dalam profil Pancasila, kita harus memandirikan anak itu. Bukan kita gotong dia setiap saat, bukan. Tapi kita mandirikan, kita berikan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Hingga mereka bisa mandiri, berpenghasilan, bisa mampu mengikuti zaman. Yang selanjutnya, bernalar kritis. Iya, bernalar kritis ini analisa kita di lapangan. Ada kita temukan anak kita bernalar kritis, Bapak Ibu? Tidak lagi. Terkadang kita kasih materi itu aja yang ada. Tidak berkembang, tidak kritis, tidak pernah dianalisa. Jadi di sini yang terakhir sekali yang mau kita kaji adalah kreativitas. Kreativitas pun sangat tidak lagi kita temukan. Jadi paradigma perubahan profil Pancasila di dalam guru penggerak itu disampaikan bahwasannya belajar Pancasila itu harus menerapkan ini di dalamnya. Sebenarnya harus ini. Ini pembelajaran kita ini masih sedikit dari yang kami pelajari. Yang selanjutnya, Bu Su. Ya, yang kedua ada konsep disiplin positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam satu kelas. Yang kedua, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Yang selanjutnya, disiplin positif merupakan suatu konsep penerapan disiplin tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, dan praktiknya melibatkan komunitas tentang perilaku yang baik. Artinya Bapak Ibu seperti ini. Konsep budaya positif itu kita mulai dari hal kecil.
Hal kecil itu apa? Salam. Hal kecil itu apa? Kita jabat tangan sama mereka. Hal kecil itu apa? Datang kita di awal. Itu adalah konsep nilai positif yang paling gampang kita lakukan. Terbiasa dengan hal itu, maka kita akan bisa mengkondisikan yang lebih besar lagi. Jadi selama ini kita sebagai guru selalu Bapak Ibu kurang tanggung jawab, termasuk saya di dalamnya. Tapi setelah saya belajar profil Pancasila, memang banyak yang sudah saya langkahi sebagai saya otoritas guru. Ada banyak yang saya tidak mengabdi dengan baik. Ya, itu adalah profil saya yang memang harus diperbaiki lagi. Jadi kalau di dalam budaya positif, apalagi yang mau kita kaji, yang hal kecil aja. Dalam konsep kita ada masalah di rumah, maka kalau kita berbudaya positif yang baik, tinggalkan itu di rumah, tetap kita sapa baik siapapun itu yang di lingkungan sekolah. Itu dari hal kecil, budaya positifnya. Jadi kalau kita sudah membiasakan budaya positif ini, harapan profil Pancasila pasti terwujud. Terus selanjutnya, oke, di sini bentuk keyakinan kelas. Tuntutan dari budaya positif, kita yang paling utama itu melakukan dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau bahasa dulu peraturan di sekolah, peraturan di kelas. Tapi sekarang itu dikonsep lagi keyakinan kelas itu atau bisa juga diawali dengan kelas impian. Di dalam ruang kelas bisa juga ini nanti dilakukan oleh wali kelas, bisa, guru mata pelajaran juga bisa. Coba nanti kita tanyakan supaya terwujud mengenai budaya positif itu di sekolah. Yang paling pertama itu kita tanya dulu, kelas impiannya apa? Mau jadi apa kelas ini kita buat? Kita tanya Bapak Ibu. Ketika ini saya analisa di kelas 10 dan di kelas 11, banyak yang merasa ada kelas impiannya tapi tidak tersalurkan. Ada yang mereka menyatakan kelas impian saya yang pertama kelas bersih, yang kedua kelas nyaman, yang ketiga kelas berseri, dan yang keempat keberagaman tapi sama. Artinya kita tetap bersama walaupun beda suku, beda agama. Baru ketika terjadi kami sepakat kalau dinamakan keyakinan kelas, Bu, itu Bapak Ibu, itu mutlak bukan sama kita keputusannya. Keputusan bersama antara guru dengan siswa. Jadi kita buat apa menurutmu, maka kita sepakati bersama, kita buat menjadi keyakinan kelas atau aturan kelas. Jadi di situ ketika kami masuk di kelas 10 dan kelas 11 hampir sama keyakinan kelas mereka pengen menjaga kebersihan, ruangan itu bersih katanya. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain, berarti sering terjadi di sana saling ejek-mengejek ketika berbicara menurut analisa saya. Baru yang ketiga, berkomitmen terhadap tugas. Mereka mengatakan kan Ibu maunya semua kalau ada PR itu mengumpulkan semua, tapi sebahagian aja selama ini. Jadi mereka buat keyakinan kelas itu adalah berkomitmen terhadap semua tugas. Baru yang keempat, selalu membantu sesama. Yang kelima, disiplin waktu. Setelah ini Bu, saya buat di kelas 11. Yang dulunya itu laki-laki semua terlambat, sekarang hanya yang ketahuan terlambat itu tinggal si Aldi ya, yang terlambat. Ini analisa saya di kelas ya. Oke, lanjut. Kalau itu foto-foto kami. Yang kelima, ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita. Yang pertama, kebutuhan psikologis. Yang kedua, kebutuhan akan rasa nyaman. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa. Rasa itu mau makan, mau minum. Yang keempat, memiliki kasih sayang. Yang kelima, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Walaupun terkadang pemenuhannya itu tidak maksimal, tapi inilah kenyataannya yang harus kita penuhi. Lanjut Bu Sur. Iya, di dalam kita guru harus ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai pemantau. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai manajer. Yang keempat, penghubung. Yang kelima, teman. Kita bisa memilih satu pun di antara ini yang harus kita
yang harus kita pakaikan untuk menyelesaikan masalah siswa. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita pemantau ketika siswa itu bermasalah, dikatakan kita pemantau. Kita tanya anak itu, baru kita analisa, kita pantau dia dalam situasinya. Itu adalah sebagai pemantau. Kalau kita katakan sebagai pembuat bersalah, berarti di dalam konsep permasalahan itu kita berikan pertanyaan. Pertanyaannya supaya dia merasa bersalah dengan perbuatannya. Apa itu? Contohnya, ada kelas yang tidak masuk gurunya. Contohnya saya tidak masuk karena saya ada PR dikasih kepala sekolah. Tiba-tiba anak itu sudah saya kasih PR tapi berkeliaran. Jadi kalau statementnya dia dikatakan sebagai pembuat bersalah, udah berlangsung ribut, tiba-tiba selesai tugas saya di ruang kantor, saya jumpai ke atas, saya tanya siapa yang ribut? Maka ada yang mengaku, ada yang tidak mengaku. Ketika ada yang mengaku atau ada disebut kawannya namanya, kita panggil ke depan. Kenapa kamu ribut? Pasti jawabannya, enggak ada guru di ruangan Bu, tapi udah dikasih PR. Iya udah saya kerjakan Bu, tapi saya main-main aja Bu. Yang menjadi di situ pembuat rasa bersalah, kita buat seperti ini bahasanya. Tahu kamu setelah seperti ini perbuatanmu, kepala sekolah pun marah sama kamu. Itu adalah salah satu kalimat pembuat rasa bersalah kepada siswa. Bukan berarti kita menjebak dia, bukan. Tapi itu adalah kalimat membuat rasa bersalah. Yang ketiga, dia adalah manajer. Kalau dikatakan menyelesaikan masalah secara manajer, berarti sifatnya itu dianalisa lebih dalam, dikaji permasalahannya, habis itu apa mau anak ditanyakan, baru dikasih penyelesaiannya. Itu adalah sebagai manajer. Kalau penghukum, selama ini yang sering kita pergunakan adalah sebagai penghukum. Anak itu salah, kita hukum. Habis itu kita analisa apakah ada kebaikannya ke depan Bapak Ibu. Bagi yang berpikir positif pasti ada. Tapi yang bagi anaknya memang belum berpikir positif, itu akan beban yang terjadi ketika kita hukum. Yang kelima, sebagai teman. Cara kita memberikan solusi kepada mereka bisa juga sebagai teman. Kita rangkul mereka dengan bahasa, kita buat mereka merasa nyaman, hingga mereka menganggap kita sebagai teman dan kemungkinan mau mengikuti apa yang kita harapkan. Oke, yang selanjutnya Bu Sur. Iya, segitiga restitusi. Di sini di dalam segitiga restitusi ini adalah penyelesaian masalah. Segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau segitiga restitusi itu diselesaikan bukan dia jadi semakin terpuruk, tapi kita kembalikan dia. Ciri-cirinya yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kita tawarkan dia, jangan kita paksa. Yang ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Di dalam dirinya itu apa yang salah, kita tuntun. Yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar, dan yang mendasar tindakannya itu kita kaji lagi. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, jadi restitusi itu bukan menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita mengkaji proses penciptaan kondisi siswa untuk memperbaiki dari kesalahan dia. Kita perbaiki dia dari kesalahan dia, jangan dipojokkan dia. Oke, berikutnya Susur. Ya, di gambar sebelumnya. Ya, ini adalah segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ada beberapa poin yang harus dibahas. Poin yang pertama, ke bawah Susur, penyelesaian masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas dia ketika dia bermasalah. Apanya yang kita stabilkan? Berbuat salah itu kita buat pertanyaan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, itu mengobati pribadi dia. Baru yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang keenam, berhak merasa seperti itu. Yang ketujuh, apakah kamu jadi
teman yang baik untuk dirimu sendiri. Kata-kata ini bisa kita buat untuk membangkitkan semangat dia kembali dalam menganalisa satu kesalahan dia. Oke, berikutnya busuk. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Sering ada terjadi hal di dalam masalah, maka yang muncul seperti inilah pertanyaan kita. Tapi ini adalah salah, tidak boleh kita lakukan. Padahal kamu bisa berbuat buruk dari ini, ya. Kita seakan-akan menyodorkan lagi pertanyaan bahwa dia bisa dilakukannya lebih buruk dari itu. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu hal yang penting pada dirimu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Jangan kita lakukan Bapak Ibu kepada anak-anak. Oke, yang ketiga, menanyakan keyakinan di kelas. Jadi di segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, ada validasi yang salah, ada menanyakan keyakinan kelas. Kalau dia salah, ketika sudah kita buat keyakinan kelas atau peraturan di kelas, maka kita kembalikan ke dia. Pertanyaannya, apakah kita di kelas ini merupakan keluarga? Kita tanya dulu. Karena yang di dalam keyakinan kelas itu adalah sudah merupakan keluarga. Baru yang kedua, kita tanya, apakah perbuatanmu ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Berarti dia termasuk melanggar. Oke, yang ketiga, apakah bayangan kita tentang kelas yang nyaman? Jadi semua mengenai keyakinan kelas itu kita kembalikan ke dia, bertanya. Yang keempat, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya dia, supaya ada solusi dari permasalahan dia. Oke, selanjutnya busuk. Kesimpulannya Bapak Ibu, jika kita mau membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita, maka kita perlu memakai apa itu budaya positif. Dalam perubahan budaya positif, kita harus berpacu pada pembelajaran Bapak Ki Hajar Dewantara, dan kita juga harus memahami posisi kontrol guru dalam menganalisa masalah siswa. Selain itu, kita harus memahami segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah peserta ini. Jadi Bapak Ibu, selama ini yang kami dapatkan ini adalah sebagian kecil. Ini satu bab sebagian kecil yang kami dapatkan Bapak Ibu. Ini yang akan kita terapkan, dan nanti saya pun mau jadi apapun saya menurut dinas pendidikan, ini akan tetap kita sampaikan ke guru-guru supaya ini berkembang. Karena selama ini yang kita lihat, guru itu bagi kita hanya sebagai bukan pekerjaan, bukan pengabdian. Tapi kalau Ki Hajar mengatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh menghamba. Arti menghamba berarti kalau kita punya tuan berarti kita harus sungguh-sungguh mengabdi kepada dia. Sungguh-sungguh mengabdi. Jadi inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih